warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraini, NIM 250760031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah sastra periode 1953 sampai dengan 1961. Pada periode sejarah sastra tahun 1953 sampai dengan 1961 ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengenai krisis sastra di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sastra majalah. Yang ketiga, pengarang sastra periode tahun 1953 sampai dengan 1961, dan bagian yang keempat yaitu penyair sastra periode 1953 sampai dengan 1961, dan bagian yang kelima yaitu pengarang wanita periode 1953 sampai dengan 1961. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai krisis sastra Indonesia. Muncul karya sastra pada saat itu sangat berkurang, di mana sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang untuk diedarkan pada pemerintahan Orde Baru. Pergolongan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra, timbul penerbit-penerbit dan perubahan masa dari masa ke masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Bagian yang kedua dari periode sejarah sastra tahun 1953 sampai dengan 1961 yaitu mengenai majalah sastra. Di mana pada masa itu majalah yang diterbitkan yaitu ada majalah tentang kisah, kemudian ada majalah Zenit, dan ada majalah Pujangga Baru, kemudian ada majalah Mimbar Indonesia, serta ada majalah Siasat. Selanjutnya bagian ketiga dari sejarah sastra periode 1953 sampai dengan 1961. Bagian ketiga yaitu mengenai beberapa pengarang. Pada saat itu ada beberapa pengarang yang muncul menerbitkan karya-karyanya. Yang pertama yaitu ada pengarang yang bernama Nugroho Nuto Susanto. Tempat beliau lahir yaitu di Rembang 15 Juni tahun 1931. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Kemudian beliau dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Cerpen beliau yaitu ada Hujan Kepagian tahun 1958, kemudian ada Tiga Kota yaitu pada tahun 1959, ada Rasa Sayange yaitu pada tahun 1961, serta ada cerpen yang berjudul Hijau Bumiku, Hijau Bajuku tahun 1960. Setelah itu pengarang selanjutnya ada A.A. Nafis. Beliau lahir di Sumatera Barat tanggal 17 November 1924. Julukan yang diberikan kepada beliau yaitu Pencemo Nomor Wahid dan Sastrawan Satiris Ulung. Karya beliau yaitu antara lain cerpen pertamanya yaitu Robohnya Surakami pada tahun 1955. Kemudian ada novelnya yang berjudul Kemarau yaitu pada tahun 1967. Kemudian ada kumpulan cerpen yang berjudul Jodoh yaitu pada tahun 1963. Ada kumpulan cerpennya lagi yaitu berjudul Hujan Panas. Kemudian ada novel yang berjudul Saraswati, Si Gadis, dan Dalam Sunyi. Selanjutnya yaitu bernama Trisnu Yuwono. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 November tahun 1926.
Novel karangan beliau yaitu berjudul Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961. Kemudian ada Biarkan Matahari Membersihkan Dulu yaitu pada tahun 1965. Kemudian ada novelnya yang berjudul Bulan Madu diterbitkan pada tahun 1962. Dan novelnya yang terakhir yaitu Petualang pada tahun 1981. Dan juga ada cerpen karangan beliau pada waktu itu, yaitu ada cerpen yang berjudul Wijaya Kusuma, kemudian ada cerpen yang berjudul Malam Minggu, Omong-omong dengan Kang Dipo, Hidup Semati, Fantasi Impromptu, Johan Pemuda Pemalu, kemudian ada Cubanera, ada juga cerpennya yang berjudul Mata-mata, dan ada cerpennya yang berjudul Gugur Bunga. Pengarang selanjutnya yaitu bernama Toha Muchtar. Beliau lahir di Kediri 17 September tahun 1926. Beliau terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Karangan beliau yaitu berupa novel yang berjudul Pulang pada tahun 1962. Kemudian ada novel yang berjudul Daerah Tak Bertuan. Selanjutnya ada novel yang berjudul Kabut Rendah. Kemudian ada Salah Langkah Bukan Karena Aku yaitu pada tahun 1968. Dan ada judul novel yang berjudul Antara Wilis dan Gunung Keluk, serta novelnya yang terakhir yaitu ada Jaya Made. Kemudian pengarang selanjutnya yaitu ada pengarang yang bernama Subagio Sastrowardojo. Beliau lahir di Madiun 1 Februari tahun 1924. Beliau dikenal sebagai seorang penyair. Karya beliau antara lain yaitu cerpen yang berjudul Kejantanan Si Sumbing, kemudian ada cerpen yang berjudul Perawan Tua, dan ada sajaknya yang berjudul Dan Kematian Pun Semakin Akrab, serta ada kumpulan esai karangan beliau yaitu Intelektualisme tahun 1972, dan Balik Simbolisme Sitor yaitu pada tahun 1976. Kemudian ada Sosok Pribadi dalam Sajak tahun 1980, dan ada Sastra Hindia Belanda dan Kita tahun 1983, serta ada kumpulan esai yang berjudul Sastra Lisan Indonesia tahun 1983. Selanjutnya ada pengarang lainnya yaitu ada pengarang yang bernama Alex Leo Zulkarnain. Beliau lahir di Lahat tahun 1934 pada tanggal 13 Agustus. Karyanya yaitu dimuat dalam Bulan Merah tahun 1983, yang mana yaitu berupa cerpen. Dan bagian yang keempat dari periode sejarah sastra tahun 1953 sampai dengan 1961 yaitu beberapa penyair, yang antara lain yaitu ada penyair yang bernama Toto Sudarto Bakhtiar. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober tahun 1929. Beliau terkenal sebagai seorang penyair desawarsa di tahun 1950-an. Pertama kali dikenal dengan sajaknya yaitu Ibu Kota Senja. Kemudian sajak karangan beliau yang berjudul Suara yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1955. Selanjutnya ada kumpulan sajak beliau yaitu berjudul Esa dan Datang dari Masa Depan. Kemudian beliau juga membuat drama yang berjudul Pelacur yaitu pada tahun 1954. Ada novel karangan beliau yang berjudul Bayangan Memudar, serta ada novel yang berjudul
pertemuan penghabisan. Selanjutnya ada penyair yang bernama W.S. Rendra. Beliau lahir di Jawa Tengah pada 7 November tahun 1935. Beliau terkenal sebagai seorang penyair dan dermawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Beliau mendapat julukan sebagai si burung merak. Karangan beliau yaitu antara lain ada karangan yang berjudul Belanda Orang-orang Tercinta, kemudian kumpulan sajaknya yaitu ada Bulwes untuk Boni, kemudian ada sajak-sajaknya yang berjudul Sepatu Tua, dan ada pembangunan dalam puisi, nyanyian orang urakan, serta disebabkan oleh angin. Selanjutnya ada naskah drama karyanya yaitu ada karya yang berjudul Orang-Orang Jalan tahun 1954, kemudian ada Selamatan Anak Cucu Sulaiman tahun 1967, selanjutnya berjudul Mastodon dan Burung Kondor tahun 1972, dan ada Kisah Perjuangan Suku Naga tahun 1975, kemudian ada Sekda tahun 1977, serta ada Penambahan Reso 1986. Penyair selanjutnya yaitu bernama Kirejo Mulyo. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 1 Januari tahun 1990. Beliau pada waktu itu mendirikan sebuah teater Indonesia bersama Kusno Sudawarwadi, dan beliau pada saat itu lebih dikenal sebagai pengarang drama. Naskah drama karangan beliau antara lain yaitu berjudul Nona Marajam, kemudian ada Bui atau Babak Satu. Beliau selanjutnya beliau Sunyian yaitu komedi babak kedua, kemudian ada 7 Orang Tahanan, selanjutnya ada Penggali Kubur yaitu pada babak 1, selanjutnya ada yang berjudul Laki-laki Dijaga Malam, kemudian ada Senja dengan 2 Kekelawar, selanjutnya ada Bulan Pagi, kemudian ada Maria, Derai Jemara, Keluarga Wijasti, dan masih banyak lagi karangan naskah drama dari beliau. Selanjutnya ada pengarang naskah drama yaitu bernama Noer Lamsah Jasah Jamin. Beliau lahir di Sumatera Utara tanggal 24 September tahun 1924. Beliau merupakan pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Karangan beliau yaitu berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda, kemudian ada Hilanglah Si Anak Hilang, dan Di Bawah Kaki Pak Dirman. Bagian yang terakhir dari periode sejarah sastra tahun 1953 sampai dengan 1961 yaitu mengenai pengarang wanita. Pada saat itu pengarang wanita masih sangat minim ya, masih sangat sedikit. Waktu itu ada pengarang wanita yang bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah tanggal 29 Februari tahun 1936. Beliau adalah sastrawan sekaligus novelis dan peminis berkebangsaan Indonesia. Novel karangan beliau yaitu adalah Hati yang Damai tahun 1961, kemudian ada Pada Sebuah Kapal, dan ada juga yang berjudul Labarka, Namaku Hiroku, dan ada Orang-orang Trans, kemudian ada Pertemuan Dua Hati. Ya, cukup itu saja.